Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film series yang berjudul Big Mouth. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara yang tidak pintar dan banyak sekali berbicara yang tidak penting. Tapi dirinya pun harus dihadapkan dengan kasus penting sampai dirinya berubah menjadi orang pintar yang sangat ditakuti oleh para mafia. Dan seperti biasa, tanpa lama-lama kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Episode pertama dibuka dengan sebuah pesta kecil untuk merayakan acara ulang tahun pernikahannya. Pengacara itu bernama Park Chang Ho dan istrinya bernama Go Mi Ho. Kejutan kecil ini sengaja dibuat oleh Chang Ho dan menyiapkan semua makan malam di sebuah hotel yang sangat mewah bersama dengan istri dan ayah mertuanya. Akan tetapi Mi Ho sangat tidak suka dengan kejutan Chang Ho karena dirinya telah menghabiskan banyak sekali uang untuk hal ini. Karena bulan depan mereka berdua harus membayar hutang dengan bunga yang sangat tinggi. Karena Mi Ho tahu keadaan ekonomi mereka sangatlah pas-pasan. Di sini Chang Ho meminta kepada Mi Ho untuk sekali ini saja dirinya setuju dengan apa yang sudah dibuatkan oleh Chang Ho. Karena tujuan Chang Ho hanya ingin membahagiakan istri dan ayah mertuanya. Di sela obrolan mereka, Chang Ho mengatakan bahwa sebentar lagi dirinya akan menjadi pengacara yang sangat hebat dan terkenal. Karena saat ini dia sedang menangani sebuah kasus yang besar di kota ini. Mendengar hal itu lantas membuat mereka berdua menjadi baik dan senyum manis kepada Chang Ho. Singkat waktu, tiba-tiba Chang Ho mendapatkan sebuah telepon dari jaksa yang akan menangani persidangannya. Lalu Chang Ho pun izin untuk segera pergi. Dan tiba-tiba seorang pelayan menghampirinya dengan memberikan sebuah minuman kepadanya. Sampai di mobil, dirinya tidak curiga sama sekali dengan minuman tersebut. Dan tiba-tiba Chang Ho pun kehilangan kesadaran yang membuatnya mengalami sebuah kecelakaan. Kemudian kita flashback ke 7 hari sebelum Chang Ho kecelakaan. Di sini terlihat usia rumah tangga Chang Ho dan Mi Ho sudah 3 tahun. Sampai mereka harus hidup di rumah orang tua Mi Ho. Karena keadaan ekonomi mereka sangatlah pas-pasan. Setiap harinya mereka pasti berselisih tentang keuangan. Seperti contohnya, Chang Ho seringkali memakai krim wajah istrinya karena krim tersebut sangatlah mahal. Lalu saat Chang Ho ingin pergi bekerja, Mi Ho mengatakan bahwa Chang Ho harus bisa memenangkan kasus persidangan kali ini. Hal itu dikarenakan agar mereka bisa membayarkan cicilan pinjaman mereka. Singkat waktu, persidangan terakhir pun dimulai saat kasus yang sedang ditangani oleh Chang Ho. Ia pun langsung terkejut karena hakim persidangan tersebut malah diganti sehingga dirinya pun harus kalah dalam persidangan tersebut. Usut punya usut, Chang Ho sudah meminjam uang kepada seorang rentenir untuk menyuap hakim di persidangan sebelumnya. Dan tiba-tiba Chang Ho pun harus rela menjadi sasaran empuk dari kliennya. Di sini kita diperlihatkan bahwa ayah mertua Chang Ho adalah manajer sekaligus asistennya. Tapi untungnya ayah mertua Chang Ho sangat memperhatikan dirinya melebihi anaknya sendiri. Kemudian mereka berdua sangatlah takut kepada Mi Ho karena mereka tahu akhir-akhir ini Mi Ho sangatlah mudah emosi. Hal itu disebabkan karena keadaan ekonomi mereka sedang pas-pasan. Setelah memberanikan diri, Chang Ho mengatakan yang sejujurnya dan membuat Mi Ho sangat marah karena suaminya lagi dan lagi kalah dalam persidangan. Segala cara Chang Ho lakukan dengan meminta maaf, tapi Mi Ho tidak memperdulikannya. Di sini Chang Ho mengatakan kalau dia tidak bisa menjadi pengacara pidana dan akan pindah menjadi pengacara perceraian saja. Akan tetapi Mi Ho yang mendengarnya malah marah besar dan meminta untuk bercerai. Saat itu Chang Ho yang tidak bisa berbuat banyak menyetujui perceraiannya dengan syarat dia tetap bersama dengan mertuanya karena Chang Ho lebih berat berpisah dengan ayah mertuanya dibanding dengan Mi Ho. Pada malam harinya Chang Ho tidak berani untuk segera pulang karena kita tahu dia sangat takut dengan istrinya. Lalu dia menghabiskan malam itu bersama dengan teman pengacaranya. Di sini temannya tidak setuju dengan Chang Ho yang akan bercerai dengan istrinya. Di rumah sendiri terlihat ayah Mi Ho sedang memasukkan sedikit pakaiannya Chang Ho karena dirinya harus menginap di kantor untuk beberapa hari.
Di sini ayah Miho lebih mengkhawatirkan Chang Ho yang tidak bisa hidup tanpa dirinya daripada putrinya yang sudah bisa hidup mandiri. Mendengar hal itu membuat Miho sangat marah karena ayahnya lebih memilih Chang Ho ketimbang anaknya. Setelah bertemu dengan Chang Ho pun meminta bantuan kepada ayahnya untuk berbicara kepada Miho. Tapi ayahnya sendiri saja takut untuk bertemu dan melihat putrinya. Saat itu juga tiba-tiba Chang Ho mendapatkan telepon dari wali kota yang memintanya untuk bertemu saat ini juga. Di sini wali kota akan membahas kasus kriminal dan langsung saja Chang Ho bergegas menuju ke sebuah tempat pemancingan yang sangatlah sepi. Wali kota tersebut bernama Cha Do-ha. Dia sangat mengenal sekali pribadi Chang Ho dengan baik, termasuk dengan semua kegagalan Chang Ho selama menangani kasus-kasus yang selama ini ia tangani. Do-ha juga tahu saat ini Chang Ho sedang kesulitan dalam masalah ekonomi. Selanjutnya, Do-ha meminta agar Chang Ho menangani sebuah kasus besar tentang pembunuhan seorang dokter di rumah sakit. Dalam kasus tersebut telah ditetapkan 3 petinggi rumah sakit sebagai tersangka. Di sini ternyata Do-ha sengaja memilih Chang Ho karena ketiga petinggi rumah sakit tersebut hanya membutuhkan seorang pengacara yang tidak hebat dan sangatlah patuh mengikuti jalannya persidangan yang telah mereka siapkan. Mendengar hal itu, Chang Ho sangat marah sekali dan ingin menolaknya karena dirinya hanya dianggap menjadi boneka persidangan saja. Tapi Do-ha kali ini meyakinkan Chang Ho untuk menerima tawaran tersebut. Karena Do-ha sendiri memiliki rencana untuk menjebak ketiga temannya dengan menemukan bukti rekaman black box mobil yang sedang dikendarai oleh mereka dan membuat mereka bertiga akan tetap masuk ke dalam penjara. Akhirnya Chang Ho pun mulai tertarik dengan kasus tersebut karena ia akan tetap mengungkapkan kebenaran dalam persidangan nanti. Dan Do-ha pun langsung memberikan sedikit uang sebagai bentuk perkenalan. Do-ha memberikan tugas pertama kepada Chang Ho dengan berpura-pura menjadi pengacara yang patuh sambil diam-diam mencari informasi tentang black box tersebut. Chang Ho memulai tugas pertamanya dengan meminta bantuan kepada rekannya untuk menyelidiki 3 petinggi rumah sakit yang saat ini tengah menjadi tersangka. Pada keesokan harinya, Chang Ho bertemu dengan ketiga kliennya di dalam penjara. Dan kita tahu kalau penjara orang kaya di Indo atau di luar negeri sama saja. Mereka mendapatkan fasilitas yang begitu mewah. Setelah bertemu dengannya, Chang Ho langsung menggunakan rencananya untuk mencari perhatian demi bisa mendekati ketiga kliennya. Pengacara Lee yang menjadi salah satu tersangka sudah menyiapkan naskah yang harus dihafalkan oleh Chang Ho dalam persidangan nanti. Selanjutnya saat itu pimpinan yang bernama Chang mendapatkan telepon dari wali kota Do-ha. Do-ha mengatakan bahwa seorang pengacara telah memberikan informasi kepada kejaksaan tentang black box mobil yang mereka gunakan saat terjadinya kecelakaan. Mendengar hal itu, mereka bertiga menjadi panik dan menyalahkan satu sama lain. Karena mendapatkan kesempatan, Chang Ho diam-diam menyadap obrolan mereka dengan menaruh sebuah alat. Di sini akhirnya Chang Ho dapat mengetahui siapakah yang menyimpan black box tersebut. Chang Ho memberitahu kepada Do-ha bahwa black box tersebut disimpan oleh istri Dr. Han. Lalu Chang Ho juga menduga bahwa ada seorang komplotan lain yang terlibat dalam hal tersebut. Kemudian di sisi lain, setelah istri Dr. Han selesai syuting, dia pun langsung mendapatkan sebuah serangan dari seseorang yang tidak dikenalnya. Tapi untungnya Do-ha dan Chang Ho bisa menyelamatkan istri Dr. Han, tapi pelaku penyerangan tersebut berhasil meloloskan diri. Singkat waktu setelah tersadar, Chang Ho dan Do-ha langsung menanyakan tentang black box mobil Han yang ia simpan. Pada awalnya, istri Han tidak mau memberitahu di mana black box itu ia simpan. Namun Chang Ho mengancam akan melaporkannya dengan tuduhan sengaja menyembunyikan barang bukti pembunuhan. Kemudian saat Chang Ho menanyakan satu komplotan suaminya yang bersembunyi di balik mereka, tersebutlah nama Go Ji-hong yang menjadi pimpinan surat kabar terbesar di kota tersebut. Di sini Chang Ho sangat terkejut karena kasus ini memang benar-benar melibatkan para petinggi di kota Guseon. Selanjutnya Chang Ho mengantarkan istri Han untuk mengambil rekaman black box yang ia simpan di sebuah kuil.
Di sini istri Han memperingatkan Chang Ho untuk berhati-hati dengan kasus kali ini, karena kasus tersebut bisa membawa Chang Ho ke dalam masalah besar. 그쪽한테 큰 불행이 될지도 모르니까. Karena keadaan sudah aman, Chang Ho langsung memeriksa isi dari black box tersebut yang intinya benar saja. 3 tersangka memang telah membunuh Dr. So karena Dr. So menolak untuk menyerahkan sebuah makalah, dan di dalam rekaman tersebut pimpinan yayasan rumah sakit yaitu Pak Jang sedang menerima telepon dari seseorang yang mungkin saja itu adalah komplotan mereka. Di sini Chang Ho menduga orang tersebut adalah Gong Jinghong. Selanjutnya di sisi lain, istri Chang Ho sangat marah karena mereka kedatangan tamu para pegawai pengadilan yang akan menyita rumah mereka. Karena Chang Ho secara diam-diam memiliki pinjaman kepada seorang rentenir. Akhirnya Chang Ho memutuskan untuk segera pulang dan menyelesaikan urusannya, namun saat itu juga Chang Ho sedang mencari informasi tentang Gong Jinghong. Dan ia juga sengaja tidak mengangkat telepon dari wali kota Doha. Nampaknya diam-diam Chang Ho memiliki rencana baru. Setelah tiba di rumah, Chang Ho saat itu pulang dengan membawa sebuah makanan dan memberikan sedikit uang yang didapatkan dari Doha. Melihat hal itu yang awalnya Mi Ho sangatlah marah, kini berubah menjadi baik. Saat itu juga Mi Ho pun memberikan pelukan hangat kepada Chang Ho dan mereka berdua pun berniat untuk segera memiliki seorang anak. Pada pagi harinya, tepat di mana hari itu adalah hari yang spesial untuk mereka karena hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Dari pagi, Chang Ho sudah mengemudikan mobilnya menuju rumah Gong Jinghong. Ia memiliki rencana untuk membuat dirinya semakin kaya dan sukses dengan memanfaatkan kasus kali ini dengan rencana rahasianya. Lalu setibanya Chang Ho di rumah Gong Jinghong, Chang Ho sangat kagum dengan melihat begitu mewahnya dan bermimpi untuk menjadi orang kaya seperti Gong Jinghong. Tapi kali ini kedatangan Chang Ho membuat Gong Jinghong sangat kesal dan membuat Chang Ho yang awalnya sangat percaya diri untuk memeras Gong Jinghong, ia pun mendadak berubah pikiran karena takut dengan ancaman Gong Jinghong kepadanya. Sampai dirinya diusir karena Chang Ho sudah menuduh dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan Dr. So. Dengan kesal, Chang Ho pergi dari rumah tersebut dan di dalam perjalanan pulang, Chang Ho mengangkat telepon dari wali kota Doha yang dari kemarin menelpon dirinya. Di sini Chang Ho beralasan bahwa dirinya tengah sibuk karena ada kepentingan keluarga. Dan hari ini adalah hari perayaan pernikahannya, sehingga Chang Ho bisa bertemu dengan Doha esok hari. Mendengar hal itu membuat Doha sangat kesal, namun ia mau tidak mau harus menuruti permintaan Chang Ho. Selanjutnya Chang Ho ingin memberikan rekaman tersebut kepada jaksa yang menangani kasus kali ini. Dan malam harinya, tepat seperti di awal film, kita diperlihatkan Chang Ho yang menunggu Mi Ho di sebuah tempat makan yang sangat mewah. Singkat waktu, Chang Ho pun berpamitan kepada Mi Ho dan ayahnya karena mendapatkan telepon dari jaksa. Lalu setelah kita tahu Chang Ho mendapatkan sebuah minuman dari pelayan hotel, dirinya pun langsung hilang kesadaran saat mengendarai mobil. Tapi untungnya dia pun masih selamat karena sebelumnya Mi Ho pernah bertanya kepada peramal bahwa Chang Ho akan memiliki umur yang sangat panjang. Dan setelah sadar dari kecelakaan tersebut, Chang Ho merasa menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Lanjut gak nih episode kedua? 내가 딴복은 없어도 명주는 길다고 했거든. Episode kedua dibuka kembali dengan Chang Ho yang sudah tersadar di rumah sakit dengan keadaan luka yang sangat ringan. Tiba-tiba datanglah beberapa orang polisi yang membawa surat penangkapan untuk Chang Ho. Hal ini dikarenakan hasil tes menunjukkan bahwa Chang Ho menggunakan narkoba saat terjadinya kecelakaan tadi malam. Setelah tiba di dalam penjara, Chang Ho pun baru saja teringat kalau malam itu dia diberikan minuman oleh seorang pelayan restoran, dan itu adalah minuman yang sudah dicampur oleh narkoba. Bahkan kita sendiri sampai saat ini masih belum tahu siapa yang menjebak Chang Ho dalam kejadian tersebut. Di sisi lain, beberapa polisi juga mendapatkan barang bukti yang lain yang berada di kantor Chang Ho. Dan saat mereka memeriksanya,
emas, narkoba, uang, bahkan ada juga senjata api di sana. Karena hal itu juga membuat Chang Ho dimasukkan ke dalam penjara terkejam di negara Korea. Setelah tiba di dalam sel, Chang Ho pun langsung dibawa oleh para napi ke suatu ruangan yang ternyata di sana juga ada klien Chang Ho. Sampai Chang Ho harus babak belur oleh anggota dari kliennya akibat dia tidak berhasil menangani kasusnya. Kemudian kita kembali lagi dengan wali kota Choi yang saat itu dirinya sedang bersama dengan Gong Ji-hong. Tidak butuh lama, Choi pun mendapatkan kabar sampai dia terkejut dan menghidupkan televisi yang saat itu sedang menyiarkan langsung dengan mengatakan kalau penjahat Big Moss sudah tertangkap dan identitas Big Moss sesungguhnya adalah Chang Ho. Hal itu dikarenakan semua barang bukti yang berhasil ditemukan di kantor Chang Ho dengan jumlah yang sangatlah banyak. Di sisi lain, di dalam penjara, Chang Ho pun masih mendapatkan penyiksaan di sana. Bahkan mereka semua yang ada di sana menginginkan Chang Ho untuk bunuh diri dan terjadilah. Lalu Gong Ji-hong menelpon sipir tersebut dengan mengatakan kalau mereka tidak boleh membunuh Chang Ho di sana karena dialah Big Moss yang telah membawa ratusan miliar uang Gong Ji-hong. Beberapa waktu kemudian, Go Mi-ho yang datang untuk menjenguk Chang Ho di sana dirinya pun tidak diizinkan untuk bertemu. Sampai akhirnya Mi-ho mengetahui kalau suaminya dituduh sebagai Big Moss. Lalu Chang Ho yang berhasil selamat langsung dibawa ke dalam sel ruangannya. Di sini berita Big Moss pun sudah tersebar di dalam penjara. Tapi Mi-ho yang percaya kalau Chang Ho di sini telah difitnah oleh seseorang dengan mengatakan kepada semua wartawan di luar sana. Singkat waktu, Chang Ho pun dimasukkan ke dalam ruangan untuk diinterogasi mengenai bukti-bukti penemuan uang, emas, senjata tajam, dan narkoba yang berada di kantor miliknya. Semua pertanyaan sudah diberikan dengan tujuan Chang Ho harus mengakui bahwa dirinya adalah Big Moss. Tapi Chang Ho mengatakan kalau dia tidak tahu mengenai semua hal itu dan dia dengan tegas mengatakan dia bukanlah Big Moss. Beberapa waktu kemudian Chang Ho yang sudah keluar langsung bertemu kembali dengan tahanan VIP di penjara tersebut. Chang Ho mengatakan bahwa dirinya telah dijebak oleh mereka semua dengan mengatakan bahwa Chang Ho adalah Big Moss. Setelah tiba di dalam selnya, salah satu teman selnya mempercayai kalau Chang Ho adalah Big Moss yang asli. Tapi Chang Ho mengatakan kalau dia bukanlah Big Moss. Namun mereka semua tidak percaya dengan hal tersebut. Selanjutnya Gong Ji-hong datang ke dalam penjara untuk bertemu dengan tahanan VIP. Karena kita tahu mereka semua adalah anak buah dari Gong Ji-hong yang mengatakan bahwa mereka semua tidak diperbolehkan untuk menyakiti Chang Ho sebelum semua uangnya kembali atau mereka akan menerima akibatnya. Selanjutnya Gong Ji-hong bertemu dengan seorang jaksa yang bernama Jaksa Choi. Kita tahu dirinya adalah jaksa yang menginterogasi Chang Ho beberapa waktu yang lalu. Ternyata semua informasi yang didapatkan kepolisian mengenai penemuan barang bukti di kantor Chang Ho jelas berasal dari dirinya. Tapi Jaksa Choi juga tidak tahu siapa yang memberikan informasi tersebut kepada dirinya saat itu. Lalu Ji-hong pun menyuruh Jaksa Choi untuk segera mencari identitas Big Moss yang sesungguhnya dan segera mendapatkan uangnya kembali. Akan tetapi jaksa tersebut adalah teman dari wali kota Choi. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menjatuhkan Gong Ji-hong. Hal itu dikarenakan Gong Ji-hong telah meremehkan dan menghinanya sebagai wali kota. Di sini juga Jaksa Choi memberikan sebuah buku, yaitu buku tentang semua pelanggan milik Big Moss yang ia dapatkan dari Gong Ji-hong untuk diperiksa oleh wali kota Choi. Pada pagi harinya di penjara, semua para napi akhirnya mengetahui tentang siapa itu Chang Ho yang sebenarnya. Dia adalah Big Moss yang asli. Sampai di sana ketua gangster mendengar kabar tersebut. Dia pun ingin segera membuktikannya, tapi kita tahu Chang Ho adalah seorang pengacara yang cupu dan dia pun tidak bisa berbuat banyak ketika semua gangster mendekatinya.
Selanjutnya ketua sipir Yonga pun mencoba mencari keuntungan dengan menjilat Chang Ho sebagai Big Boss. Namun saat Chang Ho mengatakan bahwa dia bukanlah Big Boss yang asli, sipir Yonga pun langsung mengurungnya ke dalam sel isolasi. Di luar sana, Miho sekarang memutuskan untuk pindah kerja dari rumah sakit sebelumnya ke rumah sakit Goseon. Hal itu dikarenakan Miho ingin menyelamatkan Chang Ho dengan berusaha menemukan bukti makalah yang menewaskan Dr. Seo. Tapi di saat Miho berjuang untuk menyelamatkan Chang Ho, dirinya malah meminta temannya untuk membuatkan surat perceraian dirinya dengan Miho. Hal itu dilakukan karena Chang Ho tidak ingin membawa Miho masuk ke dalam urusannya yang sangat berbahaya. Hari berikutnya, Chang Ho pun sudah bingung apa yang harus dilakukannya di sana. Sampai di sana dia bertemu dengan ketua selnya yang mengatakan bahwa Chang Ho jangan sampai memiliki rencana untuk bunuh diri. Karena jika Chang Ho tidak berhasil tewas, maka dia akan cacat seumur hidup dan malah akan menambah penderitaannya. Namun karena ucapan ketua sel, dirinya pun mendapatkan sebuah rencana, yaitu mencari masalah dengan semua para napi hingga dirinya tewas. Rencana pun dimulai saat Chang Ho berada di ruang makan, yaitu dengan menantang semua orang yang terkuat di dalam sana. Tanpa lama-lama, Chang Ho datang menemui ketua gangster tersebut dan inilah yang terjadi. Karena ulahnya, Chang Ho pun tidak jadi mati, bahkan dirinya pun langsung datang ke tahanan psikopat. Tapi kali ini rencana bunuh diri Chang Ho gagal kembali. Dirinya lagi-lagi berhasil menampar tahanan psikopat tersebut sampai dia menangis. 멍석하니까 싫어? Dalam sehari dia berhasil membuat semua penjara takut kepadanya karena Chang Ho sudah berhasil mengalahkan orang-orang yang ditakuti di dalam penjara. Sampai Chang Ho kini ditakuti oleh semua para napi di sana. Ketika Chang Ho sedang menikmati makan siangnya, dia pun mendapatkan rencana setelah mendapat kabar kalau ada napi yang ditembak mati oleh para penjaga saat dia ingin melarikan diri. Rencana kedua pun dimulai. Malam harinya Chang Ho berniat untuk bunuh diri dan mulai kabur dari penjara tersebut. Kepala sipir yang melihat CCTV dan mengetahui ada yang mencoba kabur di penjaranya langsung memerintahkan semua penjaga menembak mati tahanan tersebut. Tapi tiba-tiba episode ketiga dibuka dengan kepala sipir yang mengetahui kalau tahanan yang kabur adalah Chang Ho. Dirinya lantas menyuruh anak buahnya untuk menahan tembakan tersebut. Percobaan bunuh diri Chang Ho pun harus kandas ketika Chang Ho harus kembali dimasukkan ke dalam sel miliknya. Kepala sipir Yonga pun langsung menelpon Gong Ji-hong tentang informasi Chang Ho yang ingin kabur dan mau ditembak mati. Lantas Gong Ji-hong menyuruh agar Yonga tidak membunuhnya atau dia tidak sama sekali mendapatkan uang darinya. Setelah menunggu lama, akhirnya Miho sudah bisa bekerja dan diterima di rumah sakit Goseon. Tapi pada saat hari pertama Miho bekerja, dirinya pun sudah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Seperti Miho harus mengurus semua pasien yang ada di sana, sedangkan semuanya malah asik makan siang. Hal itu sama sekali tidak berpengaruh untuk Miho, karena dirinya adalah seorang perawat berpengalaman. Sampai dirinya bisa menyelesaikan tugas semua itu seorang diri. Tapi apesnya ada satu pasien yang mengalami kejang-kejang dan harus ditangani secepat mungkin. Di sini Miho sudah menekan alarm bantuan, tapi semua staf rumah sakit menghiraukannya dan Miho memutuskan untuk melakukannya seorang diri demi menyelamatkan pasien itu. Walaupun pasien itu selamat, tapi para staf yang lain malah menyalahkannya karena dinilai bertindak yang tidak seharusnya dia lakukan sesuai perintah dari dokter. Padahal kita tahu keluarganya sudah memberikan perintah apabila dia mengalami gagal jantung dan yang lainnya, maka mereka semua harus membiarkannya pasien itu meninggal. Di sini Miho yang curiga dengan rumah sakit yang saat ini dirinya bekerja pun langsung menceritakan kejadian itu kepada teman pengacara Chang Ho yang bernama Song Tai dan juga ayahnya. Karena semua pasien tidak mendapatkan penanganan ketika mereka mendapatkan perintah oleh keluarganya, dan pasien itu semuanya berada di lantai 7.
Tapi obrolan mereka pun terhenti saat temannya Chang Ho memberikan surat perceraian dari Chang Ho untuk Miho. Setelah Miho tahu alasan Chang Ho menceraikannya, Miho pun tidak bisa menerima perceraian itu dan merobek kertas tersebut. Selanjutnya di dalam penjara, semua para napi dikumpulkan untuk dibagikan kelas mereka masing-masing. Dan pembagian kelas ini berdasarkan uang suap yang diberikan kepada kepala sipir Yongap. Siapa yang memberikan paling banyak dia akan diberikan kelas A dan seterusnya. Dan yang lebih kejamnya lagi, apabila napi tidak memberikan uang kepadanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam kelas C atau kelas budak. Singkat waktu setelah kelompok Chang Ho sudah membersihkan ruangan kotor dan tiba di lapangan, di sana juga nyawa Chang Ho sudah terancam karena ada seseorang yang ingin menusuknya. Usut punya usut, orang ini adalah orang suruhan si ketua gangster yang akan memberikan imbalan. Imbalan itu berupa uang untuk membiayai istrinya yang sedang sekarat. Tapi kali ini kejadian itu diketahui oleh kepala sipir Yongap melalui CCTV. 야, 운동장으로. Kemudian setelah kejadian itu berlalu dan Chang Ho pun tersadar di ruangan Yongap, dirinya masih bersikeras untuk memeras Chang Ho dengan mengancam keselamatan keluarganya. Karena sudah membawa keluarganya, akhirnya Chang Ho mengatakan kalau dirinya adalah benar-benar Big Boss yang asli dan langsung mengancam balik Yongap dan anak buahnya apabila berani mendekati keluarganya. Selanjutnya di tempat Chang Ho berada, dirinya harus rela setiap hari membersihkan saluran kotoran dari penjara tersebut. Di sini Chang Ho terus memikirkan siapa orang yang telah menjebak dirinya sebagai Big Boss. Padahal kita tahu selama ini dirinya tidak memiliki masalah terhadap kliennya, bahkan orang lain. Di saat jam makan siang, Chang Ho harus memutuskan kalau dia harus bisa berpura-pura menjadi Big Boss. Hal ini ia lakukan hanya demi keselamatan keluarganya. Rencana pun dimulai kembali dengan membawa semua anggotanya untuk keluar dari ruangan tersebut dan mengajak orang-orang untuk memberontak bersamanya, sampai dirinya harus dihentikan oleh petugas dengan mengancam akan menembaknya. Tiba-tiba kepala sipir Yongap datang, tapi percuma saja, dia tidak bisa berbuat banyak karena dia terus mengingat tentang ancaman yang Chang Ho berikan kepadanya. Dan akhirnya Yongap pun membebaskan Chang Ho dan yang lain dari pekerjaan yang sangat kotor itu, sampai Yongap mengizinkan untuk mereka semua agar makan sepuasnya di ruangan yang sudah dipersiapkannya. Di sela makan siangnya, tiba-tiba Miho dan pengacaranya datang untuk bertemu dengan Chang Ho yang Miho sendiri ingin mengatakan bahwa dirinya akan selalu bersama dirinya walaupun situasi yang sangat berbahaya sekalipun. 야, 이혼? Setelah bertemu dengan Miho, Chang Ho kembali dimasukkan ke dalam sel isolasi seorang diri. Hingga pada pagi harinya, Chang Ho terbangun dengan tatapan yang sangat tajam, sampai sipir yang melihatnya dibuat gemetar karenanya. Ternyata Chang Ho di sini sudah memutuskan untuk berperan menjadi Big Boss, walaupun dirinya bukanlah Big Boss yang asli. Hal itu dilakukan agar mendapatkan anggota yang banyak di dalam sana dan keselamatan keluarganya. Lalu setibanya di lapangan, begitu banyak yang sudah menghormati Chang Ho, bahkan Chang Ho sendiri mengatakan akan mengabulkan semua keinginan anggotanya di dalam penjara, walaupun Chang Ho tidak tahu caranya. Hal itu ia lakukan agar bisa menarik perhatian para napi lain untuk menjadi anak buahnya. Tidak butuh lama, kabar Chang Ho bisa mengabulkan semua permintaan para napi pun langsung tersebar begitu cepat. Namun hanya beberapa orang saja yang percaya dan mau meminta sesuatu kepadanya, seperti kepala sel yang meminta untuk menemukan putrinya yang hilang selama bertahun-tahun karena dia yakin putrinya saat ini masih hidup. Lalu si psikopat yang meminta untuk membantu membiayai agar ibunya bisa selamat dari penyakit leukemia dan harus melakukan operasi tulang sumsum. Dan dirinya rela mengorbankan hidupnya untuk Chang Ho, asalkan Chang Ho bisa membantu untuk keselamatan ibunya.
서재원 교수님 논문 중에 발표한 데가 Di luar sana kita diperlihatkan kembali dengan Go Mi-ho yang saat ini masih terus mencari informasi keberadaan makalah yang menyebabkan Dr. Seo tewas. Namun semua dokter dan para staf rumah sakit seperti menutup-nutupi sesuatu terkait makalah tersebut. Dan saat itu juga Mi-ho akhirnya bertemu dengan direktur rumah sakit yang bernama Young-ju. Dia adalah istri dari wali kota Choi. Young-ju memanggil Mi-ho hanya untuk memecatnya dari rumah sakit secara sepihak, tapi hukum di Korea tidak diizinkan untuk memecat pegawai secara sepihak tanpa alasan yang tidak jelas. Dan jelas saja, Mi-ho masih bisa bekerja di rumah sakit ini selama dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Setelah selesai dengan Young-ju, Mi-ho pun bertemu dengan salah satu keluarga pasien yang saat itu dirinya nampak ketakutan dan meminta tolong kepada Mi-ho agar Mi-ho bisa memindahkan suaminya yang sedang dirawat di sana. Tapi semua staf ataupun dokter masih saja menyimpan semua rahasia yang ada di sana, dengan mengatakan kalau wanita itu selalu berhayal dan berbicara yang tidak jelas kepada orang-orang. Kita kembali lagi di dalam penjara setelah kepala sipir Yong-up mendapatkan tawaran untuk bekerja sama dengan tahanan VIP untuk membunuh Chang-ho di dalam penjara. Awalnya Yong-up tidak memperdulikan tawaran itu karena ia masih takut dengan ancaman Chang-ho serta dirinya juga dilarang untuk menyakiti Chang-ho oleh Gon Jin-hong. Tapi para tahanan VIP ini pun membayar uang yang begitu banyak dari bayaran yang lain. Hal itu jelas membuat Yong-up menyetujui kesepakatan tersebut. Pada malam harinya, seseorang yang dulu ingin membunuh Chang-ho tiba-tiba satu sel dengan Chang-ho. Hal ini nampaknya adalah bagian dari rencana Yong-up untuk memudahkannya membunuh Chang-ho. Akan tetapi orang tersebut malah meminta maaf kepada Chang-ho atas perbuatannya kemarin dan dia juga siap menjadi anak buah Chang-ho. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata orang itu kita sebut saja si Samsul. Samsul pun mengkhianati Chang-ho dengan bekerja sama dengan gangster. Samsul memberikan semua senjata tajam agar memudahkan mereka semua membunuh Chang-ho. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh Yong-up melalui CCTV. Pada siang harinya kelompok Chang-ho sedang bersih-bersih dan si Samsul beserta kelompoknya menyerang mereka. Dan dari kejauhan psikopat itu pun berjalan menuju Chang-ho. Sampai ketua sel Chang-ho mengetahui hal itu dan merelakan dirinya yang ditusuk oleh psikopat tersebut. Kejadian pun berakhir. Melihat ketua sel itu selamat, Yong-up pun lantas bingung mengapa dirinya harus percaya dengan Chang-ho. Padahal dia tahu apa akibatnya jika melakukan hal tersebut. Tapi ketua sel itu hanya membisikkan sesuatu yang nantinya kita akan tahu apa yang dikatakannya. Di sisi lain, kelompok Samsul dan Chang-ho pun dimasukkan ke dalam sel isolasi. Mereka semua sangat gugup. Hukuman apa yang akan mereka dapatkan, tapi tidak dengan Chang-ho yang terlihat sangat tenang dengan sorotan mata yang sangat tajam. Tidak lama kemudian, Chang-ho dan temannya Jerry dibebaskan dari sel isolasi. Sedangkan kelompok Samsul masih berada di sana. Entah apa yang direncanakan oleh kepala sipir Yong-up. Kemudian di rumah sakit, Mi-ho nampaknya sedang menangani pasien yang kejang-kejang. Tapi kali ini semua dokter malah menyalahkan Mi-ho karena dirinya salah memberikan dosis kepada pasien. Hal itu juga Mi-ho sudah mengantisipasi hal ini dengan memberikan foto dosis yang seharusnya diberikan kepada pasien. Dan tentunya dengan bukti itu membuat semua dokter dan para perawat tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya seminar rumah sakit Goseon pun dimulai, di mana semua para staf rumah sakit diizinkan untuk bertanya apapun di dalam seminar tersebut. Dan tiba-tiba Mi-ho pun langsung memberikan sebuah pernyataan kalau dia memiliki makalah Dr. Seo yang belum sampai diterbitkan. Dan karena ucapan itu membuat semua orang-orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Di sini ternyata Mi-ho bukan tanpa alasan dia mengaku memiliki makalah Dr. Seo tersebut. Walaupun ia tahu bahwa dengan pernyataan tersebut akan membahayakan hidupnya, namun Mi-ho ingin memancing orang-orang yang berkaitan
atau tahu tentang makalah Dr. Seo, dan benar saja, setelah mengatakan hal tersebut dirinya pun diikuti oleh seseorang, tapi untungnya Miho berhasil kabur dari orang tersebut. Ternyata orang yang terpancing dari jebakan Miho adalah wali kota Choi. Dia meminta untuk bertemu dan membahas makalah tersebut. Kembali di dalam penjara, kelompok si Samsul yang masih berada di dalam sel isolasi nampak sekali ketakutan dan membuat kericuhan di sana. Sampai terlihat si Samsul sudah tewas dengan gantung diri. Tapi di sini semua para sipir dan Yongap percaya kejadian ini adalah ulah dari Big Moss. 징벌방에서 목을 맸는데 Episode keempat dibuka dengan Gomiho yang bertemu dengan wali kota Choi. Setelah bertemu wali kota Choi, dia pun langsung menanyakan apakah benar Miho memiliki makalah Dr. Seo. Dan Miho pun menjawab kalau dirinya sekarang juga tengah mencari makalah tersebut. Serta Miho meminta bantuan kepada wali kota Choi untuk bekerja sama mencari makalah Dr. Seo yang bertujuan untuk membebaskan Chang Ho. Di sini Miho juga mengatakan bahwa istri wali kota Choi, Young-ju, mengetahui di mana makalah Dr. Seo berada. Tapi wali kota Choi dengan tegasnya membantahnya, dan dia juga tidak ingin membantu Miho. Kembali lagi di penjara, secara mengejutkan Gon Ji-hong datang untuk bertemu dengan Chang Ho yang bertujuan untuk menagih semua uang yang telah diambilnya jika dia benar-benar Big Moss. Apabila Chang Ho mengaku kalau dia bukanlah Big Moss, maka nyawanya terancam dan akan tewas kurang dari sehari ke depan. Di sini Gon Ji-hong bertanya kepada Chang Ho agar dia yakin kalau dirinya adalah Big Moss yang asli, dengan cara menanyakan 5 orang klien terbesar yang membeli narkoba dari Big Moss. Dia juga diberikan waktu selama 1 minggu untuk menyebutkan 5 orang klien tersebut, dan jika tidak bisa menyebutkannya, maka Chang Ho akan tewas. Singkat waktu setelah selesai dengan pertemuan dengan Gong Ji-hong, Chang Ho langsung melumpuhkan satu penjaga dan mengambil satu teleponnya. Lalu Chang Ho langsung menelpon wali kota Choi untuk segera membantunya mencari tahu siapa saja 5 orang klien terbesar Big Moss. Kita tahu buku klien Big Moss ada di tangan wali kota Choi, tapi dia pun enggan menolongnya. 거래 횟수대로 이름 5개 안 불면 날 진짜 죽여. 복사번호 Di sisi lain, anggota kelompok si Samsul yang tersisa menjadi ketakutan hingga kepala mereka terluka dan meminta untuk segera dibebaskan. Karena mereka semua takut kalau nantinya mereka akan tewas oleh Big Moss secara tidak terduga. Kemudian setelah mereka semua dibebaskan, mereka langsung makan dengan lahap. Tapi apesnya mereka pun mendadak kejang-kejang hingga tewas. Karena kejadian itu, kepala sipir Yongap mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi melalui rekaman CCTV. Dan ternyata mereka semua terkena racun cyanida saat makan sampai mereka semua pun tewas. Dengan cepat kepala sipir Yongap langsung ke ruangan sel Chang Ho dan menggeledahnya, tapi apesnya mereka semua tidak menemukan apa-apa. Kejadian aneh pun terjadi. Saat itu kepala sipir Yongap menyuruh semua napi untuk masuk ke dalam sel, tapi mereka semua tidak menuruti permintaannya. Namun saat Chang Ho hanya melihatnya saja, mereka pun takut dan masuk ke dalam sel miliknya. Karena kejadian itu, kepala sipir Yongap merasa tidak dihormati oleh para napi dan menantang balik Chang Ho untuk menyebutkan nama klien Big Moss jika memang dia adalah Big Moss yang asli. Dan karena Chang Ho tidak bisa menyebutkannya, sipir Yongap pun yang akan bertindak. Di luar sana, Gon Ji-hong datang menemui wali kota Choi karena dirinya diperintahkan oleh ketuanya. Di sini terlihat Gon Ji-hong benar-benar tidak suka dengan wali kota Choi. Tapi mau tidak mau dirinya harus menyukainya bersama dengan ketua partai dan sekretaris jenderal yang sangat mendukung wali kota Choi. 안녕하십니까? 처음 뵙겠습니다. 차승태입니다. 이거 최 시장 때문에 일부러 Akan tetapi Gon Ji-hong yang tidak terima karena dirinya telah direndahkan oleh wali kota Choi, dan dia pun mengatakan tentang jasanya karena kalau bukan usahanya dirinya tidak bisa menjadi wali kota.
Mendengar semua itu, wali kota Choi sangat marah dengan Gon Ji-hong karena dirinya selalu menganggap dirinya sebagai bawahannya dan langsung memberikan pelajaran kepadanya. Selanjutnya Miho yang tengah sendiri masih saja diikuti oleh seseorang dan dia juga menelpon pengacara bersama dengan ayahnya untuk menangkap seseorang yang mengikutinya. Saat mereka berhasil melumpuhkannya, ternyata orang itu adalah sekretaris bawahan wali kota Choi. Dengan cepat Miho langsung meminta penjelasan dari wali kota Choi yang mengatakan kalau dia mengirim seseorang hanya untuk melindunginya saja. Karena Miho telah terang-terangan mengatakan kepada semua orang kalau Miho memiliki makalah Dr. Seo dan itu akan membahayakan hidupnya. Tapi Miho tidak percaya dengannya dan wali kota Choi memberikan surat kepadanya yang berisikan 5 klien penting Big Boss untuk Chang Ho. Singkat waktu, Miho datang ke penjara dan memberikan surat tersebut kepada Chang Ho. Dengan cepat Chang Ho berterima kasih dengan wali kota Choi. Walaupun awalnya Choi tidak ingin membantunya, tapi kini dirinya telah diberikan kepercayaan. Namun ternyata buku hitam daftar klien Big Boss yang wali kota Choi pegang adalah buku daftar palsu yang dibuat oleh Gon Ji-hong. Karena sejak awal Gon Ji-hong sudah mencurigai wali kota Choi telah bekerja sama dengan Chang Ho. Akhirnya membuat daftar klien palsu tersebut. Jelas saja jika Chang Ho menyebutkan nama klien itu, hal itu membuat penyamaran Chang Ho akan terbongkar. Di penjara sendiri, para napi sangat ketakutan karena setiap orang yang akan membunuh Chang Ho maka dirinya akan tewas. Lalu semua para napi pun takut berurusan dengan Chang Ho. Sampai para napi nekat membuat pertaruhan judi antara pertarungan Big Boss dengan para tahanan VIP. Lembaran kartu judi perantara uang pun mereka sebar ke seluruh penjuru penjara. Ada yang memilih Chang Ho, bahkan juga ada yang memilih tahanan VIP. 빅마우스하고 VIP 3인방 빅마우스까지 갔나? 주최 측이 어떤 놈이야? Di sisi lain, para tahanan VIP yang sudah bekerja sama dengan kepala sipir Yongap sangat optimis kalau mereka semua yang akan memenangkan pertarungan itu. Dan mereka kembali menantang Chang Ho untuk bertaruh dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi dengan tegas Chang Ho melipat gandakan taruhan itu kepada para tahanan VIP. Di lain tempat, Gon Ji-hong yang menemui wali kota Choi mengatakan kalau mereka berdua akan selesai setelah kejadian ini berakhir. Dan Gon Ji-hong juga berkata kalau daftar klien Big Boss yang dipegangnya adalah palsu. Dengan tergesa-gesa wali kota Choi menghubungi Chang Ho untuk memberitahu hal tersebut. Tapi hal itu jelas sia-sia karena Chang Ho saat ini tidak bisa dihubungi. Dan para tahanan VIP sangat senang karena sebentar lagi mereka semua akan menang. Lalu Chang Ho sendiri hanya bersikap tenang dan fokus mempersiapkan pertarungan hidup dan matinya dengan Gon Ji-hong dan anggota para VIP. Akhirnya hari itu pun dimulai. Chang Ho harus bisa menyebutkan 5 klien Big Boss di depan semua orang. Episode kelima ini dibuka dengan Chang Ho yang akan menyebutkan 5 klien Big Boss dan wali kota Choi yang datang untuk memberitahukan semuanya kepada Chang Ho kalau 5 nama klien yang diberikannya adalah palsu. Tapi hal itu jelas sudah terlambat. Di sini masing-masing dari mereka menuliskan 5 nama klien narkoba terbesar Big Boss dengan wali kota Choi dan para tahanan VIP yang menjadi saksi. Lalu sipir Yongap menjadi wasit dan pertarungan pun dimulai. Awalnya kepala sipir Yongap membaca nama 5 klien yang dituliskan oleh Gon Ji-hong dan dia sangatlah percaya diri kalau saja dia akan menang mudah dalam pertandingan ini. Karena 5 nama klien yang diberikan wali kota Choi kepada Chang Ho adalah nama-nama palsu yang dibuat olehnya. Dan akhirnya mereka semua sangat terkejut setelah membaca 5 nama klien Chang Ho sama persis dengan apa yang dituliskan oleh Gon Ji-hong. Dari sini membuat wali kota Choi dan Gon Ji-hong menjadi heran dari mana Chang Ho mengetahui nama-nama itu. Lalu Chang Ho juga mengatakan kalau penulisan nama klien Big Boss ada yang salah yang dituliskan oleh Gon Ji-hong. Dan karena hal itu membuat Chang Ho dinyatakan menjadi pemenang dalam pertandingan itu.
Karena tidak senang Chang Ho yang menang, Gon Ji Hong menantang kembali dengan mempersiapkan seseorang yang dahulu pernah bekerja sama dengan Big Boss yang asli. Dia bernama Peter Hong. Hal itu dikarenakan karena Peter pernah melihat wajah Big Boss dan mengundangnya ke dalam penjara untuk bertemu dengan Chang Ho. Dengan cepat Chang Ho dibawa menuju ke ruangan interogasi untuk bertemu langsung dengan Peter. Setelah bertemu, Peter yang melihatnya dan terus ditanya berkali-kali oleh jaksa Choi apakah benar Chang Ho adalah Big Boss yang pernah dia lihat. Di sini Peter tidak bisa berkata apa-apa setelah bertemu dengan Chang Ho dan tidak bisa memberikan jawaban sama sekali. Lalu saat Peter merasa panik penyakit diabetes, Peter pun kambuh dan harus menyuntikkan insulin, tapi tiba-tiba sampai saat ini kita masih dibuat bingung siapa yang menukar suntikan insulin tersebut menjadi racun. Hal ini juga membuktikan siapa saja yang mencoba macam-macam dengan Chang Ho maka dia akan tewas secara tidak terduga. Kemudian di luar sana di rumah sakit Goseon terlihat ada seorang wanita yang melihat rekaman seminar Dr. Seo. Wanita ini adalah wanita yang pernah meminta bantuan kepada Miho tempo dulu. Dia pun teringat bahwa dahulu Dr. Seo pernah meminta tolong kepadanya untuk membuatkan sebuah perhiasan kalung kecil yang menyerupai kalung salib dengan benda yang dipegang oleh Dr. Seo. Tapi kalau dilihat benda tersebut mirip sekali dengan memory card. Apakah makalah Dr. Seo ada di benda tersebut? Komen ya yang tahu. Lanjut, Miho pun datang, tapi dia pun hanya terdiam dan pergi meninggalkannya. Saat ingin pulang, Miho ditelepon Gon Ji Hong yang mengatakan kalau dia mengajaknya bertemu untuk membicarakan hal yang sangat penting. Ternyata setelah bertemu dengan Miho, apakah dia benar-benar tidak tahu kalau suaminya adalah Big Boss? Tapi semua itu adalah rencananya Gon Ji Hong yang merekam semua percakapan mereka berdua. Dan wali kota Choi pun mendengarnya sampai memastikan kebenaran tentang Chang Ho dari istrinya sendiri. Di sini Miho terlihat tidak takut sampai Gon Ji Hong memberikan ancaman kepadanya. Sampai ancaman itu dikembalikan lagi kepada Gon Ji Hong. 재판에서 이기기 위해서야. 그 논문 봤지? 사장님 석장! Selanjutnya kita kembali dengan Chang Ho yang telah berhasil memenangkan pertandingan itu. Dia pun langsung menagih semua uang bayarannya sampai Chang Ho menyuap sipir Yongap untuk menjadikan dirinya tahanan VIP. Akhirnya setelah Chang Ho menyuap Yongap, dirinya kini bebas melakukan hal apapun di dalam sana. Bahkan dirinya datang ke tahanan VIP yang selalu dijaga ketat oleh gangster. Di sini Chang Ho meminta secara baik-baik agar tahanan VIP mengakui kalau mereka semua yang telah membunuh Dr. Seo di pengadilan. Jika mereka tidak menurutinya, maka mereka akan tewas dengan cara yang tidak terduga. 오케이. 니들이 서재용 죽인 고. Semakin besar kekuasaan Chang Ho di dalam penjara dan menjadi orang yang paling ditakuti serta dihormati. Walaupun dengan semua kekuasaannya, Chang Ho masih tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhannya demi kehidupannya. Di sini wali kota Choi sangat penasaran dan tidak menduga kalau Chang Ho benar-benar tahu daftar klien Big Boss yang asli. Apakah Chang Ho benar-benar Big Boss yang asli atau bukan? Chang Ho dengan tegasnya mengatakan akan menghabisi semua orang yang berani berurusan dengannya. Wali kota Choi mengatakan kalau di luar sana Miho sangat bersusah payah mencari bukti kebenaran agar Chang Ho bisa dibebaskan. Tapi kini Miho harus tutup mulut sesuai perintah Chang Ho. Dan di sini Chang Ho mengatakan jika wali kota Choi tidak mengikuti aturannya sampai memberitahukan identitasnya Chang Ho adalah Big Boss kepada istrinya, maka sesuatu akan terjadi oleh wali kota Choi. Selanjutnya di tempat yang berbeda, Miho nampak sekali masih tidak menyerah untuk mencari keberadaan makalah Dr. Seo di rumah sakit Goseon. Di sini Miho melihat tingkah laku kepala perawat yang sangat mencurigakan. Terlihat kepala perawat itu sedang mengambil sampel darah di setiap pasien. Karena curiga dengan hal itu, Miho mengikutinya sampai ke ruangan inovasi medis dan mengikutinya kembali ke ruangan persediaan medis. Tapi tiba-tiba dia menghilang. Namun karena kejadian itu Miho tertangkap basah oleh Yungju dan Miho mengatakan dia sedang mengikuti kepala perawat yang masuk ke ruangan medis. Akan tetapi satpam mengatakan yang berbeda, kalau Miho seorang diri mengendap-endap masuk ke ruangan medis melalui CCTV.
Lalu di dalam penjara, para tahanan VIP sangat gelisah dan ketakutan dengan ancaman Chang Ho serta mereka meminta bantuan kepada Gong Ji-hong untuk segera membebaskan mereka semua saat ini juga. Dengan cepat Gong Ji-hong yang sudah kesal dengan Chang Ho mengancam agar Chang Ho tidak mengganggunya dan anggotanya para tahanan VIP, atau dia akan mengganggu istrinya Mi-ho di luar sana. Chang Ho dengan santainya mengetahui alamat rumah istri Gong Ji-hong dan dia memberikan ancaman balik kepada Gong Ji-hong kepadanya. Dan benar saja istri Gong Ji-hong menelponnya dengan mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah kiriman bunga dari seseorang. 그것도 흰색. Bunga itu adalah kiriman dari Chang Ho. Hal itu jelas saja Chang Ho bisa melakukan apa saja yang dia inginkan di dalam penjara bahkan di luar. Singkat waktu, Chang Ho datang menemui para gangster yang sedang latihan. Di sana juga dia menawarkan sebuah kerjasama dengan menawarkan investasi bisnis yang sangat besar sekali nominalnya. Tapi dengan syarat ketua gangster itu harus memihak kepadanya dan bukan lagi kepada para tahanan VIP. Lalu setelah berhasil membawa kelompok gangster miliknya, mereka pun langsung menjalankan perintah pertamanya dari Chang Ho, yaitu membawa tahanan VIP bernama Dr. Han untuk menemui Chang Ho di suatu tempat. 여기 어딘지 알지? Di sini alasan Chang Ho membawanya untuk membalaskan dendamnya kepada Dr. Han dengan menggantungnya seperti yang mereka lakukan kepada Chang Ho dulu. Hal itu dia lakukan bukan karena rasa dendam, melainkan Chang Ho ingin bernegosiasi secara paksa kepada Dr. Han agar ia harus mengakui perbuatan mereka yang telah membunuh Dr. Seo di pengadilan. Dan Chang Ho juga mengatakan akan membebaskan Dr. Han dari penjara dan tidak akan menyakitinya lagi. 맡겨달라며. Di rumah Mio, mereka semua sedang membahas apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit Goseon bersama Sontae dan ayahnya, serta membicarakan di mana makalah Dr. Seo saat ini. Tiba-tiba wali kota menelpon Miho dan mengajaknya untuk segera bertemu membicarakan sesuatu yang sangatlah penting. Setelah mereka bertemu tanpa basa-basi, wali kota Choi akhirnya mengatakan yang sesungguhnya tentang Chang Ho adalah Big Boss yang asli. Walaupun dia tahu wali kota Choi sudah melanggar perjanjiannya dengan Chang Ho. Di sini bukan tanpa alasan wali kota Choi mengatakan kebenaran itu dikarenakan wali kota Choi kasihan melihat Miho mati-matian mencari kebenaran tentang Chang Ho yang jelas saja saat ini dirinya telah dibohongi olehnya. Mendengar hal itu, Miho tidak percaya kalau saat ini Chang Ho hanya berakting saja. Namun setelah semua bukti-bukti yang dilihatnya sudah menandakan kalau Chang Ho adalah Big Boss yang asli. Di perjalanan pulang, Miho ditelepon ayahnya dengan mengatakan kalau semua hutang-hutangnya yang berjumlah 100 juta won sudah lunas oleh Chang Ho. Dan dari sinilah Miho mulai meragukan tentang Chang Ho. Episode 6 dibuka dengan Miho yang sudah tiba di rumahnya. Dan benar saja, Miho langsung mengatakan apa yang dikatakan wali kota Choi kalau Chang Ho adalah Big Boss yang asli. Mendengar hal itu, ayahnya tidak percaya sampai akhirnya Miho memutuskan untuk datang ke penjara dan menanyakan langsung kepada Chang Ho. 오늘 하루만큼은 무조건 입꼬리 올리고. Pada keesokan harinya di rumah sakit Guchon, secara kebetulan mereka semua akan ada kunjungan ke penjara Guchon untuk memberikan obat-obatan, makanan sehat untuk semua para napi yang ada di sana. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dari rumah sakit Guchon. Singkat waktu ketika semua dokter tiba di rumah sakit, para napi pun sangat senang dengan kedatangan dokter dan perawat. Di sini salah satu penjaga tahu kalau satu orang perawat dari mereka adalah istri dari Chang Ho. Hingga akhirnya penjaga itu memberikan kabar kepada Chang Ho. Lalu penjaga tersebut mempersilahkan mereka berdua untuk bertemu. Kemudian terlihat Chang Ho yang sudah semangat bertemu Miho. Dirinya pun langsung membersihkan diri di dalam kolam pribadinya. Lalu sebelum bertemu dengan Miho, dia memberikan perintah kepada anggotanya untuk menahan tahanan VIP agar tidak mengganggunya, dan inilah yang terjadi. 오늘 형수님 오시는데 얼굴 마주치면 피차 불편하다.
Setelah tiba di ruangan perawatan, semua napi pun memberikan hormat kepada Miho karena kita tahu dia adalah istri dari Big Moss. 아려봐. 하나, 둘. Karena kejadian itu membuat Miho dan perawat yang lainnya bingung. Dan satu penjaga pun datang dengan mengatakan kalau Miho bisa bertemu dengan Chang-ho berdua saja. 아까 몰랍에서 준비했어. Dengan cepat Miho dibawa ke ruangan bawah tanah, di mana di sana ada Chang-ho yang sudah menunggunya. Namun setelah bertemu dengannya, mukanya senang. Dia pun memberikan ekspresi khawatir kepada Chang-ho. Di sini Miho mengatakan apa yang sebenarnya terjadi setelah dia mendapatkan informasi dari wali kota Choi. Apakah benar Chang-ho adalah Big Moss yang asli atau hanya akting saja? Chang-ho hanya bisa terdiam sampai dia membawa Miho keluar dari ruangan tersebut. Hal itu Chang-ho lakukan karena dia tahu ruangan itu sedang diawasi oleh sipir Yongap. Dan Chang-ho membawa Miho ke lapangan terbuka. Karena di sana sipir Yongap tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh mereka berdua. 여긴 안심해도 돼. Chang-ho akhirnya mengatakan kepadanya, dan Miho harus percaya dengannya sekali ini saja. Ternyata selama ini Chang-ho sudah dibantu dengan Big Moss yang asli. Hal itu dimulai dari saat wali kota Choi memberikan nama-nama klien palsu, dan tiba-tiba ada seseorang yang membekapnya dari belakang. Setelah tersadar, dia pun langsung mencekik Jerry karena dia mengira kalau Jerry lah yang telah membuatnya tidak sadarkan diri. Tapi ternyata itu bukan. Dari sinilah Chang-ho menyadari kalau ada seseorang yang telah menaruh kartu tarot di dalam sakunya dengan lambang Big Moss di belakangnya. Dan di sana juga sudah tertulis 5 nama klien Big Moss yang asli. Lalu karena kejadian itu, Big Moss yang asli pun selalu membantunya untuk berkomunikasi melalui kartu tarot. Sampai ternyata semua orang yang telah tewas itu adalah ulah dari Big Moss yang asli. Ternyata Chang-ho juga memanfaatkan Big Moss dengan komunikasi mereka saat ini. Chang-ho pun berusaha untuk menangkap Big Moss dengan selalu berkomunikasi langsung di dalam gereja menggunakan buku Alkitab untuk perantaranya. Singkat cerita, setelah selesai Chang-ho datang ke tempat ruangan makanan yang sudah disiapkan oleh relawan rumah sakit Gucheon. Semua para napi kembali tunduk kepadanya, bahkan semua perawat yang mengganggu Miho di rumah sakit pun diberikan peringatan oleh Chang-ho. 왼손으로. Lalu terlihat Miho dan Yoonji, istri dari Dr. Han, akan pulang. Tiba-tiba Yoonjin jatuh dan merasa lemas, lalu terlihat juga bekas memar merah di lehernya. Dan ternyata saat Yoonjin bertemu dengan Dr. Han, dia pun mendapatkan perlakuan yang kasar. Tapi Yoonjin hanya mengatakan jangan ikut campur dalam urusannya. 뭐라는 거예요? Pada malam harinya setelah Miho sudah berada di rumah sakit Gucheon, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seseorang wanita yang dulu pernah meminta tolong kepadanya, yaitu Kim Kyung-sok. Kim mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki makalah Dr. Seo yang selama ini dia cari. Namun Kim meminta bayaran yang sangat tinggi untuk makalah tersebut. Karena Miho sangat butuh makalah itu, dia pun menyetujuinya. Lalu Kim mengatakan kalau makalah itu ada di leher wanita yang dipakainya menjadi kalung berbentuk salib. Karena dulu dirinya yang membuat kalung itu atas permintaan Dr. Seo. Saat informasi belum disampaikan sepenuhnya, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang mendorong Kim hingga terjatuh dari atas gedung rumah sakit hingga meninggal. 미호야! Setelah kejadian itu, Miho mengingat seorang wanita yang menggunakan kalung salib di rumah sakit. Dia adalah Direktur Yoongjo. Dengan cepat Miho langsung pergi mencari Yoongjo untuk segera mengambil kalung tersebut. Singkat waktu setelah bertemu dengannya, Miho langsung memberitahukan semua informasi yang didapatkannya dari Kim sebelum dia meninggal. Kalau makalah Dr. Seo ada di kalung salib seperti yang digunakan olehnya. Namun setelah diperiksa, kalung salib itu bukanlah kalung salib yang dicarinya.
Sementara di dalam penjara, terlihat Chang Ho sudah berada di gereja dan meminta bantuan kepada Big Moss untuk membatalkan pembebasan para tahanan VIP. Akan tetapi Big Moss kali ini tidak akan membantunya dan menyuruh Chang Ho untuk melakukannya seorang diri. Dengan cepat, Chang Ho memberikan perintah kepada anggotanya untuk membawa Dr. Han. Hal itu bertujuan untuk membuktikan mereka bersalah atas pembunuhan Dr. Seo. Serta Chang Ho juga mengancam Dr. Han untuk mengakui mereka yang telah membunuh Dr. Seo di pengadilan. Jika tidak, dia akan tewas dengan cara yang tragis. Selanjutnya Go Miho datang ke rumah wali kota Choi dan Miho juga tidak memberitahukan rahasia Chang Ho kepada wali kota Choi. Dan Miho sendiri akan mengikuti perintah Chang Ho sampai semuanya selesai. Dari sinilah wali kota Choi tidak mempermasalahkan keputusan Go Miho. Lalu secara tidak terduga ayahnya Miho menemukan rekaman seminar Dr. Seo sebelum ia meninggal untuk mencari tahu keberadaan kalung salib tersebut. Setelah mereka memperhatikan dengan jelas dan mencocokkan gambar desain kalung yang telah dibuat oleh Kim, akhirnya mereka menemukan kalung salib tersebut yang dipakai Hyung-ji, istri Dr. Han. Di sisi lain, Hyung-ji sedang mengingat masa lalunya dengan Dr. Seo. Ternyata benar saja, kalung tersebut adalah pemberian dari Dr. Seo dan terdapat memory card di dalamnya yang berisikan makalah Dr. Seo. Sampai fakta terungkap kembali bahwa Hyung-ji telah berselingkuh dengan Dr. Seo selama ini. Hal itu disebabkan karena dia tidak tahan dengan Dr. Han yang selalu memukulinya. Lalu di penjara, terlihat para tahanan VIP akan mendapatkan syarat bebas dari pengadilan. 축하? 난 왜? Kemudian saat berpapasan dengan Chang Ho, ternyata selama ini mereka sudah tahu kalau Dr. Han telah bekerja sama dengan Chang Ho agar mengakui semua perbuatan mereka di pengadilan. Hal itu dikarenakan ketua gangster botak itu hanya berpura-pura berada di pihak Chang Ho dan dia juga yang telah memberitahukan semuanya kepada tahanan VIP. 나 절대 배신. Di sini Chang Ho yang sudah putus asa dikarenakan semua rencananya berantakan. Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena dia tahu saat ini Big Moss tidak akan membantunya. Setelah beberapa waktu, Chang Ho hanya bisa tertawa begitu keras dengan mengatakan kalau semuanya telah tertipu. Apakah yang dirahasiakan olehnya? Lanjut gak nih? Komen ya. Episode 7 ini dibuka dengan diperlihatkannya Chang Ho yang sepertinya mempunyai rencana tersendiri, dikarenakan terlihat dari ekspresinya yang tertawa lepas dengan mengatakan kalau mereka semua telah tertipu. 우리가 무슨 반달검도 아니고 이게 뭐. Di sisi lain, tahanan Tuan Lee dan Tuan Jae dibebaskan dari penjara. Keduanya menggunakan gelang pelacak dari kepolisian. Hal ini dikarenakan agar mereka tidak pergi ke tempat yang sulit untuk dicari. 법정에서 네가 자백해라. Selanjutnya pada saat ingin pulang, kepala sipir Yongap menyuruh penjaga untuk melarang Chang Ho mendekati Dr. Han selama ia tidak bertugas. Namun setelah kepala sipir Yongap pergi, penjaga sepertinya memberikan aba-aba kepada si botak jika situasi sudah ia kuasai. Dengan cepat si botak membawa Dr. Han ke dalam gereja penjara untuk dieksekusi, dan penjaga itu pun sudah mematikan semua CCTV yang ada di sekitarnya. Saat itu Dr. Han tahu nyawanya sedang bahaya karena dia yakin si botak ini disuruh Gon Ji Hong untuk membunuhnya. Lalu Dr. Han meyakinkannya kalau dia tidak berkhianat, tapi si botak ini tetap akan mengeksekusinya. Kemudian si botak menyuruh anak buahnya untuk mengikat Dr. Han di kursi agar memudahkannya memukul kepalanya menggunakan besi panjang. Secara mengejutkan, Chang Ho dan kelompoknya datang mendobrak pintu gereja tersebut dan mencoba untuk menghentikannya. Di sini Chang Ho meminta agar Dr. Han dilepaskan secara baik-baik tanpa ada yang terbunuh.
Tapi si botak ini tidak menyetujuinya dan bersiap untuk berduel dengan kelompok Chang Ho. Singkat waktu di klinik penjara terlihat Dr. Han yang selalu mengalami cegukan saat gugup. Dia pun berterima kasih kepada Chang Ho karena sudah menyelamatkan nyawanya, serta Dr. Han berjanji akan membalas budi atas kejadian ini. Di sela obrolan mereka, Chang Ho sangat penasaran sekali dengan isi dari makalah Dr. Seo. Tapi terlihat Dr. Han masih mencoba untuk menyembunyikan hal tersebut. Kali ini Dr. Han mengatakan akan melakukan hal apapun kecuali masalah makalah Dr. Seo. Karena bukan hanya Gon Ching Hong, di luar sana masih banyak sekali orang yang lebih menakutkan darinya. Fakta terungkap kembali, ternyata perkelahian itu hanyalah bagian rencana kecil si botak dan Chang Ho. Karena Chang Ho sudah menugaskan si botak ini menjadi mata-mata. 보면은 법정 근처에는 발도 못 붙이게 할 거거든. Pada pagi harinya, ayah Go Mi-ho sedang mencari Profesor Jang ke rumahnya, tapi ternyata rumahnya kosong dan dia disuruh untuk menghubungi temannya. Sementara itu, Mi-ho yang sedang bekerja merasa aneh dengan instruksi kepala perawat yang saat itu melarangnya untuk menolong pasien tersebut. Di luar, Mi-ho yang curiga dengan rumah sakit itu pun mendapatkan informasi dari keluarga pasien yang mengatakan kalau mereka sudah menandatangani sebuah dokumen rahasia dari rumah sakit mengenai larangan RGP dan tidak mengubur pasien jika meninggal. Hingga keluarga pun sepenuhnya menyerahkan jasad kepada rumah sakit untuk dikremasi tanpa proses otopsi. Lalu Mi-ho langsung menelpon ayahnya yang memiliki teman di bidang forensik nasional karena ia nantinya berniat untuk mengambil sampel darah pasien agar bisa dianalisa. Setelah pekerjaannya selesai, Mi-ho datang ke ruangan mayat dan mengambil sampel darah pasien yang baru saja meninggal. Tapi apesnya rencananya gagal karena dia ketahuan oleh Dr. Yu dan kepala perawat. Mereka berdua meminta apa yang ada di dalam tas Mi-ho. Ketika diperiksa, ternyata mereka tidak menemukan apa-apa karena Mi-ho sudah menyembunyikan sampel darah itu di suatu tempat. Tiba-tiba wali kota Choi datang dan membebaskan Mi-ho dalam kejadian tersebut. Di sini wali kota Choi mulai mencurigai istrinya karena sudah terlibat dalam kasus makalah Dr. Seo. Wali kota Choi memutuskan untuk membantu Mi-ho, tapi apesnya Mi-ho setelah kembali ke kamar mayat, dia pun langsung dicekik oleh seseorang dan wali kota Choi pun menolongnya. Di sini wali kota Choi langsung menanyakan tentang langkah apa yang akan dilakukan Mi-ho dengan sampel darah tersebut. Dengan cepat wali kota Choi mengantar Mi-ho ke tempat forensik nasional. Mi-ho yakin jika analisa itu sudah keluar, setidaknya dia bisa tahu tentang kematian pasien yang tidak wajar. Kembali lagi di penjara, Chang Ho sendiri kali ini tidak ingin diseret kembali ke dalam permainan Big Mouse. Lalu dia juga meminta teman pengacara Kim untuk menyumbangkan patung Maria dengan menyelipkan kamera tersembunyi di dalamnya. Serta dia juga meminta handphone yang diselipkan pada buku, dan mulai hari itu juga Chang Ho akan mencari tahu siapakah Big Mouse yang sebenarnya. Di ruangan gereja, Chang Ho yakin kalau ada seseorang yang baru saja masuk ke dalam bilik pengakuan dosa. Tempat itu seringkali Big Mouse gunakan untuk memberinya sebuah petunjuk menggunakan kartu tarot. Pada saat memeriksanya, kartu tarot tersebut sudah menghilang. Dan fakta terungkap kembali, Chang Ho sangat terkejut karena Jerry lah Big Mouse yang sebenarnya. Dan Chang Ho mengingat kembali tentang awal bertemu dengan Jerry di penjara, serta Jerry juga memiliki tato tikus di lengannya. Namun ketika memeriksanya, Chang Ho pun mulai ragu kalau Jerry lah yang masuk ke dalam bilik itu untuk mengambil kartu tarot. Setelah memeriksa ulang kembali rekamannya, terlihat ada yang memotong durasi 30 menit di rekaman tersebut. Tidak lama dari itu, tiba-tiba Mi-ho menelpon Chang Ho dengan mengatakan kalau dia menerima bunga dengan kartu tarot sebagai ucapan. Setelah melihat kartu tarot tersebut, Chang Ho terkejut dikarenakan kartu itu adalah sebuah pesan yang berisi sebuah peringatan. Karena Chang Ho melakukan hal ceroboh dengan menyembunyikan kamera.
Benar-benar kejadian itu membuat Chang Ho bingung karena yang tahu kamera itu hanyalah ayahnya dan Kim saja. Selanjutnya karena kejadian itu Jerry akhirnya tahu kalau Chang Ho bukanlah Big Moss yang asli. Jerry pun kecewa dengan semua yang sudah dilakukan oleh Chang Ho. Di sini Chang Ho menyuruh Jerry agar tetap menjaga rahasia ini jika dirinya masih ingin hidup. 어서 와, 최 검사. Scene berikutnya kita diperlihatkan dengan dua tahanan VIP bersama dengan Gon Ji-hoon. Saat itu mereka mengundang jaksa Choi untuk membicarakan masalah persidangan. Tidak lama kemudian mereka mendapatkan undangan untuk bertemu dengan tetua Kang. Nampaknya obrolan itu bukanlah rahasia lagi karena Gon Ji-hoon sudah menganggap jaksa Choi adalah anggota barunya. Di suatu tempat kelompok misterius pun berkumpul dan terlihat juga ada wali kota Choi bersama dengan istrinya. Di sini Gon Ji-hoon menanyakan bagaimana pekerjaan wali kota dalam memenangkan hati hakim persidangan, seperti ucapannya di depan tetua tempo hari. Namun pada saat itu wali kota Choi mengatakan kalau dia sedang sibuk sehingga dia masih belum bisa bertemu dengan hakim. 회장님 오셨습니다. 다들 입장하세요. Lalu di dalam ruangan, tetua memperlihatkan bagaimana kondisi Guchon dulu sebelum mencapai kesuksesan seperti saat ini yang ternyata tidak lepas dari peran leluhur mereka yang hadir dalam ruangan tersebut. 저 꼬맹이장이 맞지? Di sini sudah saatnya tetua Kang yang mantan anggota militer itu mencari penerus untuk mempertahankan kejayaan Guchon. Lalu Gon Ji-hoon yang kesal karena sejak ia menghilangkan uang tetua yang hilang di bawah Big Moss, ia seolah-olah tidak dianggap lagi dalam anggota. Tapi tidak dengan wali kota Choi yang sepertinya akan dicalonkan sebagai penerus Guchon. 하는 말씀이잖아. 맞죠? 요즘 어르신께서 Di sisi lain, jaksa Choi sangat kecewa karena Gon Ji-hoon malah asik pergi ke dunia hiburan padahal sidang akan dimulai beberapa hari lagi. Melihat Gon Ji-hoon yang kesal dengan Big Moss, jaksa Choi akhirnya memberikan sebuah rencana agar dia bisa memaksa Big Moss untuk mengembalikan uang 100 miliar yen. Scene selanjutnya kita diperlihatkan dengan Jerry yang telah membatasi komunikasinya dengan Chang Ho karena dia kini sudah mengetahui kalau Chang Ho bukanlah Big Moss yang asli. 치매가 심해져서 요즘 Lalu singkat waktu, akhirnya Gon Ji-hoon membantu Jerry untuk bebas dari dalam penjara serta dia juga akan membiayai adik dan neneknya yang saat ini sedang kesulitan. Tapi dengan syarat, Jerry harus mengikuti perintahnya dengan memberikan sebuah minuman kepada Chang Ho. Dan Jerry juga memastikan kalau minuman itu tidak mematikan, akhirnya Jerry pun menyetujuinya. Setelah diminum, racun itu pun langsung bereaksi. Di luar sana, Miho datang tepat waktu dan Jerry mengatakan kalau Chang Ho akan dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan tersebut. Setelah mengikutinya, arah ambulan berbeda dengan arah rumah sakit terdekat. Ia pun langsung menelpon rumah sakit yang dulu dia bekerja untuk mengirim sebuah ambulan. Sementara itu, ayah Miho terus mengikuti ambulan yang sudah semakin menjauh. Di sini ternyata anak buah Gon Ji-hoon yang merupakan penjaga berniat untuk menculik Chang Ho, tapi dengan cepatnya Miho bisa memindahkan Chang Ho ke dalam ambulan yang lain dan membawanya ke rumah sakit. Dari sini ayahnya Miho mulai curiga kalau ada seseorang yang ingin meracuni Chang Ho. Mereka yang tidak tahu kalau Jerry pelakunya malah memberikan uang kepadanya sebagai bentuk terima kasih. Di sisi lain, dalam keadaan tidak sadar, sipir mengambil sidik jari Chang Ho dan memberikannya kepada Gon Ji-hoon untuk suatu keperluan. Apa ya? Buat apa itu? Lanjut, setelah beberapa jam usai diberikan obat, keadaan Chang Ho kini mulai membaik. Dia mengatakan kalau sakit perut yang dialaminya setelah mengkonsumsi minuman dari Jerry. Pada keesokan harinya, Chang Ho dibawa kembali ke penjara Guchon. Di dalam penjara, Chang Ho memberontak karena para sipir membawanya pergi ke tempat yang lain. Lalu Chang Ho tidak sadarkan diri setelah satu sipir menyuntikkan obat bius kepadanya. Karena uang adalah segalanya, Gon Ji-hoon dengan mudahnya bisa membawa Chang Ho ke dalam rumah sakit jiwa Guchon.
Kira-kira bagaimana ya nasib Chang Ho di dalam rumah sakit jiwa itu? Kita lanjut yuk episode 8. Episode 8 dibuka dengan Chang Ho yang tersadar di ruangan isolasi setelah kepala perawat menyuntikkan sesuatu ke kaki Chang Ho yang membuatnya tidak berdaya. Di sini mereka tidak ingin memberi Chang Ho makan dan membiarkannya tetap terjaga sebelum jaksa Choi menyuntikkan serum kejujuran. Lalu Chang Ho akan menjawab dengan jujur pertanyaan apapun yang diajukan meskipun ia tidak menyadarinya. Lalu jaksa Choi menjamin kalau Chang Ho tidak bisa melawan efek obat yang berbahaya itu. Pada awalnya Chang Ho mulai kesakitan, namun setelah itu dia mulai berhalusinasi melihat banyaknya tikus menggerogoti tubuhnya. Di sini saat belum tersadar, Gon Ji Hoon berkata di mana uang 100 miliar yen yang diambil oleh Big Moss. Tapi untuk beberapa kali Chang Ho mengatakan kalau dia tidak mengetahuinya karena dia bukanlah Big Moss yang asli. Di sini Gon Ji Hoon menganggap serum itu tidak bekerja karena Chang Ho telah berbohong. Dia juga ingin menyuntikkan kembali serum itu dan jaksa Choi mengatakan kalau hal itu akan membuat Chang Ho tewas akibat serangan jantung. Karena nyawanya terancam, Chang Ho mengatakan kalau semua uang itu dia kubur di Gunung Gudal dengan sebuah tanda. Tapi ternyata Chang Ho mengatakan itu secara random sebab dia teringat sebuah lokasi pendakian yang pernah ia lakukan bersama dengan Miho. Dengan cepat Gon Ji Hoon yang mengajak kedua temannya langsung menggali di tempat yang dimaksud. Namun yang dia temukan hanyalah sebuah kotak berisikan kepingan emas. Setelah bertemu kembali dengan Chang Ho, Gon Ji Hoon sangat kesal karena dia merasa dibohongi dan dipermainkan. Lalu Gon Ji Hoon memutuskan untuk menghabisi Chang Ho dengan menyuntikkan serum itu kembali. Lalu dia kembali menyadari kalau ini adalah ulah dari Big Moss. Chang Ho pun bernegosiasi dengan Ji Hoon untuk mengulur waktu sampai Big Moss menyelamatkan dengan meminta disiapkan makanan yang sangat mewah. Di tempat yang berbeda, Wali Kota Choi membuat sebuah kesepakatan dengan istrinya untuk membantunya mengatasi urusannya dengan tetua Kang. Setelah ini semua berakhir, Wali Kota Choi berjanji akan memenuhi keinginan istrinya yang terbesar, yaitu memiliki keturunan. Karena hal itu membuat istrinya tersenyum. Lalu tiba-tiba Wali Kota Choi mendapatkan pesan dari asistennya tentang keberadaan Profesor Jang yang sudah diketahui. Lalu ia langsung menghubungi Miho agar bersama-sama menuju ke tempat yang dimaksud. Scene berikutnya di dalam penjara. Salah satu tahanan mendadak mengalami muntah darah dan saat ini juga masih belum diketahui apa penyebabnya. Kejadian itu terjadi saat Dr. Han dibebaskan dengan sebuah jaminan. Dr. Han berharap istrinya yang akan menjemputnya, tetapi istrinya terlihat ada di sebuah pantai yang ingin membuang kalung pemberian Dr. Seo. Dan Wali Kota Choi datang tepat waktu dan memeriksa kalung itu yang isinya sudah kosong. Lalu dia pun menanyakan di mana Jang menyimpan makalah Dr. Seo. Beberapa menit kemudian Miho membujuknya, tapi Profesor Jang malah emosi dan mengusirnya. Setelah kejadian sudah tenang, Miho datang dan mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Di sini Wali Kota Choi harus pergi karena tetua Kang tidak sadarkan diri. Lalu dengan percaya dirinya, Miho yakin kalau Profesor Jang telah membuang makalah itu untuk menyelamatkan suaminya, padahal kita tahu Dr. Han sudah sering kali melakukan penyiksaan terhadapnya. Lalu Miho kembali mendapatkan kesulitan karena Profesor Jang tidak akan pernah datang ke persidangan. Dan dia juga mengatakan kalau Miho jangan berharap banyak kepadanya. Di sisi lain, kondisi tetua Kang yang sudah tersadar mendapatkan perhatian dari Dr. Hyung. Sepertinya tetua Kang harus secepatnya mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengurus bisnisnya. Dr. Hyung dengan lantangnya menanyakan apakah suaminya masuk ke dalam kriteria tersebut. Namun tetua Kang hanya menjawabnya dengan yang tidak pasti. Saat Wali Kota Choi datang, dia berniat untuk membunuhnya karena dia memiliki dendam pribadi. Kita kembali lagi di rumah sakit jiwa. Saat Chang Ho akan menyantap semua makanan, dia dikejutkan dengan peristiwa kebakaran yang membuat semua orang menjadi panik.
Di sini kepala perawat heran karena baru saja dia menelpon bantuan petugas damkar, tiba-tiba mereka sudah berada di lokasi. Selanjutnya salah satu anggota kebakaran itu adalah Jerry yang berniat untuk menolong Chang Ho dari seseorang bertubuh besar, sampai mereka harus bekerja sama untuk melumpuhkannya. Setelah itu Jerry membawa Chang Ho dengan kondisi Gon Ji Hoon mengetahui hal tersebut. Karena keadaan sudah aman, Jerry dan Chang Ho harus berpisah karena dia tidak ingin tertangkap oleh polisi. Jerry mengaku kalau dialah yang melakukan semua ini karena merasa bersalah membuat Chang Ho sakit perut. Namun secara tidak terduga, Jerry mendapatkan perintah langsung dari Big Moss. Setelah keadaan aman, Jerry berjanji akan menceritakan semuanya kepada Chang Ho. Saat Chang Ho sudah menggunakan pakaian baru dan mobil barunya, dia pun menuju ke suatu tempat. Namun saat di perjalanan, dia melihat jasad Jerry yang meninggal karena sebuah kecelakaan. Karena kejadian itu, Gon Ji Hoon mengatakan kalau Chang Ho kini buronan publik. Sementara itu Miho sedang menahan Profesor Jang di sebuah villa dekat pantai. Ia membujuk Jang dengan memberikan video penemuan kasus pembunuhan Dr. Seo. Hal itu dilakukan berharap bisa merubah keputusan Profesor Jang. 구독자가 80만 명으로 그랬지? Di sini mereka semua sangat terkejut saat melihat berita di televisi jika Chang Ho sekarang sudah menjadi buronan polisi dan memberikan imbalan yang sangat besar jika seseorang berhasil menangkapnya. Dengan cepat berita itu langsung terdengar oleh kepala sipir Yongap. Namun saat itu juga dia hanya santai saja melihatnya karena kejadian itu bukanlah tanggung jawabnya. Di luar sana Chang Ho dalam masalah karena jalanan sangatlah macet, dikarenakan semua polisi memeriksa setiap pengendara yang melintasi jalan itu. Hal itu jelas membuat Chang Ho kesulitan menuju ke sebuah hotel yang sudah Big Moss siapkan untuknya melalui pesan di handphone. Dan Chang Ho gugup karena di depannya ada polisi yang menghentikannya. Tapi untungnya polisi itu membiarkan Chang Ho lewat, padahal kita tahu Chang Ho sekarang adalah buronan yang tengah mereka cari. Akan tetapi polisi itu adalah anggota dari Big Moss. Kita bisa melihatnya di belakang telinga. Saat ini Chang Ho hanya bisa mengikuti permainan Big Moss. Namun kematian Jerry membuka mata Chang Ho jika Big Moss benar-benar sangatlah kejam. Lalu di luar sana Miho kini membebaskan Profesor Jang untuk pulang ke rumahnya. Ia pun mulai berpikir menjalankan sebuah rencana untuk membantu suaminya. Pada keesokan paginya di depan jaksa, Miho menggelar demo bersama dengan ayah dan pengacara Kim. Mereka yakin kalau Chang Ho bukanlah melarikan diri, melainkan diculik. Lalu Miho melihat jaksa Choi keluar dari kantor tersebut dan mereka meminta untuk merubah penyelidikannya dan menemukan Chang Ho secepatnya. Setelah memeriksa telepon milik dari mereka, jaksa Choi yakin jika tidak ada kontak terakhir dengan Chang Ho. Satu hari lagi sidang Chang Ho akan dimulai dan Miho tidak sengaja melihat iklan di papan reklame sampai dia melihat sebuah nomor yang dia yakin itu adalah nomor Chang Ho. Lalu benar saja Miho mengatakan kalau Profesor Jang akan membantunya dalam kasus makalah Dr. Seo. Mendengar hal itu, Chang Ho menyuruh Miho untuk beristirahat sejenak karena ia akan mengambil alih penyelidikan. 이게 어디 부통 작전입니까? Di tempat yang berbeda, Profesor Jang malah justru menelpon Gon Ji Hoon dengan mengatakan jika dia memiliki makalah Dr. Seo dan berniat menukarnya dengan surat persetujuan cerai dari Dr. Han. Jika Gon Ji Hoon tidak bisa, maka dia akan memberikan makalah Dr. Seo kepada Big Moss. Mendengar semua itu, Dr. Han tidak ingin bercerai dengan istrinya hanya demi sebuah makalah Dr. Seo. Dan Dr. Han yakin jika istrinya tidak mengenal Dr. Seo. Tapi Gon Ji Hoon hanya mengatakan Dr. Han tahu akibatnya jika makalah Dr. Seo itu tersebar, karena tentu saja bisa membuat tetua Kang masuk ke dalam penjara. Singkat waktu, hari persidangan pun dimulai. Dr. Han khawatir karena video di TKP tersebar di media. Bahkan seorang informan dikabarkan akan memberikan kesaksian. Kemudian Chang Ho bersiap untuk mengungkap kebenaran dengan memberikan kesaksian kepada seorang wartawan setelah ia menemui Profesor Jang di suatu tempat.
Lalu di sisi lain di kantor pengadilan, wali kota Choi mulai curiga karena Gon Ji-hoon menanyakan hubungan istri Dr. Han dengan Dr. Seo. Kasus itu pun kini sudah menjadi perbincangan di setiap orang di sana. Patut kita tunggu nih rencana apakah yang akan Chang Ho lakukan dalam membongkar kejahatan para pejabat di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa tinggalkan komentar jika kalian tahu siapa Big Mouse yang asli. 안녕하세요, 빅마우스 박창호입니다. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali film Big Mouth episode 9. Seperti yang kita tahu, episode 8 adalah episode penentuan Chang Ho dalam membuktikan kalau tahanan VIP atau para pejabat telah melakukan kesalahan atas pembunuhan Dr. Seo. Apakah Chang Ho bisa membuktikannya? Langsung aja yuk, tanpa lama-lama kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Episode 9 dibuka dengan diperlihatkannya Chang Ho yang sudah siap dengan semuanya. Lalu di dalam persidangan, hakim sudah memulai persidangan itu dengan 3 tahanan VIP yang sudah tiba. Lalu Chang Ho tahu kalau persidangan ini akan sulit baginya, tapi Chang Ho tetap dengan rencananya dimulai dari melakukan streaming bersama dengan seseorang yang disaksikan oleh Go Mi-ho. 님의 말이 사실인지 아닌지 실시간으로 Selanjutnya Chang Ho tahu kalau persidangan ini hanya semata-mata formalitas saja karena semua yang ada di sana sudah diatur oleh Gon Ji-hoon. Pertama-tama jaksa Choi harus memberikan 3 pernyataan sebagai bukti kesalahan. Bukti pertama adalah ruang obrolan grup antara terdakwa dan korban pada hari kejadian. Di sini streaming Chang Ho pun diketahui oleh orang-orang yang ada di sana dan mengenal kalau itu adalah Big Mouse. Bahkan ternyata streaming tersebut sudah dilihat oleh orang-orang yang berada di luar persidangan. Semua kasus itu pun dibongkar kalau sebenarnya ini adalah kasus pembunuhan. Dimulai dari Profesor Jang yang berselingkuh dengan Dr. Seo. Itulah bukti kedua. Lalu semua perkataan jaksa Choi sama seperti Chang Ho katakan. Hal itu jelas membuat semua orang tahu kalau Big Mouse sudah mengetahui semuanya. Benar-benar prediksi Big Mouse tidak satu pun yang meleset. Bukti yang ketiga adalah hasil tes darah dan DNA Dr. Seo yang terdapat di tubuh atau pakaian korban. Salah satu anggota Ji-hoon memberikan informasi kalau Chang Ho sedang melakukan streaming dan Ji-hoon berkata, 이건 개새. lalu terdakwa Lee sekaligus pengacara mereka akan maju untuk memberikan saksi. Chang Ho sudah memprediksi kalau pengacara Lee akan memberikan pembelaan tentang bukti yang ketiga. Ternyata Chang Ho tahu hal itu karena dia sudah memprediksikan kejadian itu melalui rekaman dashboard mobil mereka. Dari sanalah rekaman suara mereka bisa diketahui dengan mudah oleh Chang Ho karena pengacara Lee menyuruh mereka untuk menuruti perintahnya agar semua sidik jari mereka ada di tubuh Dr. Seo. Tapi sayangnya Chang Ho sudah tidak lagi memiliki rekaman dashboard itu dan pengacara Lee pun lega karena mereka tidak bisa memberikan bukti video dashboard tersebut. Di sini jaksa Choi meminta waktu istirahat karena melihat kode dari Gon Ji-hoon dan pengadilan itu ditunda selama 30 menit. Singkat waktu di luar persidangan, Gon Ji-hoon sangat marah dan wali kota Choi masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sampai di salah satu ruangan, kelompok Gon Ji-hoon masih sulit melacak keberadaan Chang Ho. Pengacara Lee mengingat awal mula kesalahan ini berawal dari wali kota Choi yang membawa pengacara Chang Ho untuk mereka. Dan wali kota Choi datang sampai Gon Ji-hoon mengusirnya. Tapi wali kota Choi memberitahu ini adalah perintah dari tetua. 이게 지금 누구 때문인데? Tidak lama Gon Ji-hoon ditelepon oleh istri Han yang meminta surat perceraiannya dan juga memberitahu lokasi di mana saat ini dia berada. Sampai dia menunggunya selama 20 menit. Jika kalau sampai terlambat, dia akan memberikan dokumen itu kepada Big Mouse. Dr. Han benar-benar tidak ingin cerai dengannya atau dia rela mati demi hal ini. Tapi Gon Ji-hoon hanya ingin menjaga dokumen itu demi memenangkan persidangannya melawan Big Mouse. Kemudian dengan cepat Gon Ji-hoon datang menemui Profesor Jang yang sedang sendirian. Dia pun memberikan surat perceraian sesuai apa yang dimintanya.
Profesor Jang tidak bisa berbuat banyak dan memberikan bukti itu kepadanya, tapi Gon Ji-hoon malah ingin tahu di mana lokasi Chang Ho berada. Dia berada di sebuah pabrik kosong. 목주 17-4번지 폐공장. 관을 전담팀은 즉시 Dengan informasi yang sudah didapatkannya, semua polisi langsung menuju ke sebuah pabrik kosong sesuai perintah dari Gon Ji-hoon. Dan singkat waktu pengadilan dimulai kembali dengan hakim sudah memiliki keputusan bahwa 3 pejabat itu tidak bersalah atas dasar kekurangan bukti. Dan Chang Ho sekarang akan membuktikan kalau kebenaranlah yang akan menang. Chang Ho berkata, kenapa mereka semua harus membunuh Dr. Seo? Tapi di tempat yang berbeda semua polisi pun tertipu kalau Chang Ho tidak berada di pabrik tersebut. Kembali dengan Chang Ho yang mengatakan kalau mereka hanya menginginkan sebuah makalah Dr. Seo yang belum diterbitkan. Lalu di luar persidangan, pengacara Lee dan kedua temannya sangat senang dengan kebebasannya dengan mengatakan kalau polisi harus cepat menangkap pelaku yang asli adalah Big Boss. Dan mobil pun terparkir di depan mereka dengan memperlihatkan sebuah streaming Chang Ho yang akan membuktikan semua ini dengan rekaman Gon Ji-hoon bersama dengan Profesor Jang. Lagi dan lagi Gon Ji-hoon dipermainkannya karena Profesor Jang sudah menonton rekaman dashboard tersebut. Dia melihat Han, Jung, dan Lee sudah mencekik dan membunuh Dr. Seo hanya karena sebuah makalah. Dengan percakapan itu membuat Chang Ho kembali bisa memenangkan persidangan tersebut. Lalu salah satu anggota Ji-hoon mengatakan kalau ada sebuah kamera di dekatnya. Dan akhirnya mobil itu pun terbuka dan di sanalah Chang Ho berada. Di sini Chang Ho langsung mendekatinya karena dia akan memberikan video rekaman barusan kepada hakim dan menyuruh jaksa Choi agar tetap di sini karena keputusannya bisa dirubah dengan mudah. 어쩌냐? Kemudian Go Mi-ho memastikan di tempat Profesor Jang yang ternyata ayahnya sendiri membantunya bersama dengan pengacara Kim. Dan wali kota Choi juga datang untuk membantu dengan mengatakan kalau wartawan sudah tiba. Selanjutnya Go Mi-ho datang dengan memberikan ucapan terima kasih kalau dia sudah memberikan informasi yang sebenarnya kepada semua orang. 다들 고생하셨어요. 야, 나 오늘 이 자식들 Di luar sana, Chang Ho mengklarifikasi kalau dia bukanlah pembunuh, melainkan dia diculik dan ditahan di rumah sakit jiwa. Sampai dia juga meyakinkan jaksa Choi kalau dia akan membuktikan bukti palsu yang diberikan kepadanya. Di sini Chang Ho juga akan membuktikan persidangannya kalau dia bukanlah Big Boss. Mi-ho, pengacara Kim, dan ayahnya datang tepat waktu sebelum Chang Ho dibawa ke dalam penjara. Mereka bertiga menghadangnya karena dia ingin bertemu sebentar karena rencananya sudah berhasil. Scene berikutnya di bandara, wali kota Choi sudah mengantarkan Profesor Jang dan berita melaporkan kalau persidangan belum selesai. Mereka akan membawa kasus ini lebih khusus dikarenakan kasus ini benar-benar kasus pembunuhan dan mencari tahu isi tentang makalah Dr. Seo. 이번 결정에는 빅마우스로 알려진 박 Singkat cerita, Chang Ho kembali lagi bertemu dengan kepala sipir Yongap dan memakai kembali baju tahanan miliknya. Selanjutnya pengacara Kim mengatakan kalau dia meyakinkan Chang Ho kalau teman yang telah membantunya bernama Jerry tidak meninggal. Dia berada di rumah sakit dengan kondisi yang sudah normal. Dengan perintah Chang Ho, pengacara Kim datang menemui Jerry yang terlihat tidak sadarkan diri sampai dia menaruh sesuatu di bawah bantalnya. Tapi pesan itu pun dibaca oleh Big Boss yang asli dengan menyamar menjadi dokter. Di dalam penjara, kedatangan Chang Ho sangat dinantikan oleh para tahanan yang lain dan Chang Ho dimasukkan ke dalam sel yang sama seperti sebelumnya. Di rumah sakit, Jerry sudah tersadar dan membaca isi pesan itu, tapi dia malah merobeknya, entah apa yang ditulisnya. Selanjutnya di penjara, si botak sangat senang karena mereka semua telah menculik seseorang yang akan membahayakan mereka di dalam persidangan. Tapi di penjara keadaan sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan ada sesuatu penyakit yang mengerikan dan menyebar. Di sini Gon Ji-hoon datang untuk bertemu dengan Chang Ho. Dia mengatakan tentang proyek besar pembangunan.
Chang Ho bisa menginvestasikan uangnya kembali 2 atau 3 kali lipat yang akan didapatkannya. Tapi Chang Ho tidak tertarik, malah dia menambah bukti lain tentang kasus korupsi dan Gon Ji Hoon sudah ditunggu di penjara ini sampai meninggal. Lalu di kolam kita diperlihatkan dengan wali kota Choi tengah bersama istrinya yang sedang santai. Dan 3 tahanan VIP pun datang ke rumah tetua. Lalu wali kota Choi juga akan menuju ke tempat tetua karena ia sudah ditunggu oleh mereka semua. Di rumah tetua dia mengatakan kalau dia akan membatalkan penyelidikannya. Lalu wali kota Choi datang dengan kedatangannya membuat 3 tahanan VIP itu resah karena dia memberikan makalah Dr. Seo yang asli kepada tetua dan meyakinkan dia tidak lagi ada yang bisa mengancamnya. 아니 우리 관보고 이거 완전히 모욕. Di luar sana 3 pejabat itu sangat kesal dengan wali kota Choi yang mempermainkannya karena telah menyimpan makalah itu. Tapi wali kota Choi berniat untuk mengurangi hukuman mereka dan semua ini akan berakhir. Ternyata wali kota Choi juga terlibat dalam kasus pembunuhan Dr. Seo dengan menyuruh seseorang untuk membuat sebuah kecelakaan mobil. Maka dari itu wali kota Choi akan menyelesaikan semuanya dan menyuruh mereka untuk diam saja. Mereka bertiga mengancam balik wali kota Choi, tapi apa daya mereka? Mereka tidak memiliki bukti kuat untuk menangkap wali kota Choi karena dia sudah membuang satu-satunya bukti yang ada di TKP. Pada malam harinya tetua sedang membakar semua bukti-bukti yang akan menjerumuskannya ke dalam penjara. Tetua juga mengatakan kalau Dr. Hugh harus mendukung wali kota Choi dalam hal apapun. Di sebuah ruangan diperlihatkan seseorang yang tengah membuka gembok dan begitu banyak kepingan emas yang dia kubur. Itu adalah wali kota Choi yang sudah mengatur semuanya ketika dia bertemu dengan Profesor Jang di dekat pantai. Wali kota Choi mengatakan kalau yang menyimpan makalah Dr. Seo akan meninggal dan dia juga menyuruh Jang untuk menghilang dari dunia, yaitu dia menyuruhnya untuk pergi ke New York. Makalah Dr. Seo pun sudah didapatkannya dengan semua harta yang telah dicurinya. Apakah wali kota Choi Big Boss yang asli? Komen ya yang tahu. Lanjut. Di penjara sendiri seperti biasa, Chang Ho bermeditasi dan dia dibawa ke sebuah gereja. Di bilik pengakuan dosa, dia mendapatkan pesan tentang makalah Dr. Seo dan menyuruhnya untuk datang kembali pukul 8 malam. Pada malam itu di luar langkah Chang Ho terhenti karena melihat begitu banyak tahanan yang rela mengantri malam hari demi sebuah pekerjaan. Pada pagi harinya di rumah sakit, Guchon Miho kembali bekerja dan melihat kalau seseorang sudah tidak lagi berada di sana. Miho juga menemukan hasil darah di tahanan Guchon dan tiba-tiba kepala perawat datang dan langsung menyuruhnya ke ruangan direktur. Di sana Dr. Hugh mengenalkan dokter baru di rumah sakit yang bernama Dr. Hong. Dr. Hong memberikan analisa darah seseorang kepada Go Miho. Miho tidak melihat ada sesuatu yang aneh dengan analisa darah itu. Tapi Dr. Hugh berkata kalau Miho tidak layak menjadi perawat medis dan langsung menyuruh Miho untuk membuat surat pengunduran diri karena telah melanggar hukum kesehatan. Di luar, wali kota Choi bertemu dengan Miho dengan berkata kalau makalah Dr. Seo dan rumah sakit tidak ada hubungannya. Miho juga mengatakan kalau dirinya hari ini akan keluar dari rumah sakit Guchon. Selanjutnya kembali di ruangan bilik dosa, seseorang membuka Alkitab dan membaca pesan yang ditulis oleh Big Boss. Lalu di penjara, perawat dan dokter datang kembali dengan psikopat yang tengah membutuhkan obat darinya. Satu persatu para tahanan muntah darah dan inilah yang terjadi. Chang Ho melihat kalau jam sudah pukul 6 sore. Dia akan datang ke bilik dosa dan melihat sebuah kartu tarot berada di sana. Kalau pesan itu adalah sebuah keadilan. Chang Ho di dalam gereja hanya bisa menunggu hingga jam 8 malam. Sementara Miho sendiri datang ke ruangan Jerry tapi dia tidak ada. Lalu jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dari belakang Chang Ho ada seseorang yang mendekatinya dan itu
Nah, tebak dah siapa itu. Makin penasaran ya siapa Big Boss yang asli? Kalau menurut kalian siapa? Kalau analisa dari saya sih, Big Boss yang asli adalah wali kota Choi. Karena di akhir episode, Chang Ho sangat tidak suka dengan Big Boss dan harus menanggung semua perbuatannya selama ini. Tapi itu baru analisa dari saya. Tapi tunggu, nanti saya akan buatkan video singkat tentang episode 10. Terima kasih yang sudah menonton film ini sampai habis dan jangan lupa jaga kesehatan kalian ya.